Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Risnovandra dengan NIM 230 605 110 117. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu dari kelas E, Sistem Terdistribusi dan Keamanan, yaitu analisa soket chat. Nah, untuk yang pertama, percobaan yang pertama adalah amati dan jelaskan apa yang terjadi di WhatsApp ketika server dan klien melakukan komunikasi, yaitu menggunakan protokol TCP maupun UDP. Oke, pertama kita akan mencoba pakai TCP. Oke. Nah, pertama kita buka dulu direktori penyimpanannya. Oke. Oke. Untuk akses file Python-nya. Nah, oke. Untuk TCP kita buka yang server Python TCP server.py. Oke, sedang menunggu koneksi dari klien dan dari klien juga Python TCP client.py. Oke, terkoneksi. Mari kita lihat di ininya, di WhatsApp TCP portnya TCP portnya 12345. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Oke. Nah, terhubung juga. Nah, di bagian pertama itu ada synchronize, terus di bagian kedua synchronize dan acknowledge, dan kemudian acknowledge. Jadi pertama sync, jadi kayak apa tuh, memperkenalkan diri dari pihak yang pertama, terus dari pihak yang keduanya tuh acknowledge ini menerima gitu. Oke, terus dia memperkenalkan diri lagi, terus dari pihak yang pertama menerima perkenalan diri dari pihak kedua. Oke, sekian. Terus kita coba tes chat antara klien dan server misalnya. Halo, halo server, ini klien. Oke. Terus halo klien. Halo klien, salahkan ya. Oke. Nah, di sini ada namanya push dan kick. Jadi push itu kayak ngirim pesan, dan acknowledge jadi kayak menerima. Oke, pesanmu udah saya terima. Terus untuk data yang dikirim bisa kita lihat di sini. Nah, ini halo server, ini klien gitu. Terus akhirnya diterima sama si server, terus server ngirim lagi sih ke klien, halo klien, misalkan ya gitu. Terus langsung diterima sama si kliennya gitu. Oke, kemudian kalau TCP ini tuh lebih sistematis dan juga uh, lebih mudah tersampaikan, lebih tersampaikan. Tapi masalahnya itu kalau penggunaan yang agak berat mungkin agak lama dibanding dengan penggunaan UDP. Oke, kita lanjut ke penggunaan UDP. Ini kita exit dulu. Exit. Oke. UDP. Oke, aktif menunggu klien. Ini UDP. Oke. Kita tes. Halo server, ini klien. Terus dari sini halo klien salkan ya gitu. Nah, di UDP itu seperti yang dijelaskan sama Pak Johan dalam bahasa tawurannya, itu kayak lempar pergi udah gitu. Jadi gak ada perkenalan awal kayak yang di TCP. Kan TCP itu harus ada synchronize terus acknowledge. Jadi kayak kenalan terus oke, saya terima kenalanmu terus dikenalin lagi. Nah, kalau di UDP langsung nyampain pesan tanpa perkenalan terlebih dahulu. Nah, jadi karena langsung menyampaikan pesan tanpa perkenalan lebih dahulu, jadi setiap mereka ada komunikasi untuk selanjutnya, itu bakalan ada perkenalan lagi. Misalnya kayak ini, halo, dan ini, hai.
Nah, kan ada perkenalan kayak IP-nya berapa, terus portnya berapa. Karena sekali komunikasi udah mereka nggak peduli satu sama lain lagi. Jadi kayak udah saling lupa gitu. Jadi perlu dikenalin lagi dari awal. Nah, kurang lebih gitu perbedaan antara UDP dan TCP. Jadi UDP mungkin kelebihannya cepat tapi mungkin tidak tersampaikan. Kemungkinan tersampainya mungkin bisa tidak tersampaikan. Tapi kalau TCP itu pasti tersampaikan pesannya. Nah, kurang lebih ini data tadi set dari server, dari klien server. Nah, terus untuk poin kedua, coba ganti salah satu port di ini salah satu antara server dan klien. Oke, kita coba di bagian misalnya kita ganti di klien aja. 54321. Oke, di bagian TCP ya. Oke, ini kita exit dulu. Exit. TCP. Oh ya, ini kita save dulu. Sep. Oke. Ini kita tadi yang dirubah adalah TCP. TCP server. Terus ini oke, TCP client. Nah, tidak terhubung karena beda port seperti yang dijelaskan sama Bapak di video tersebelumnya. Jadi andaikan IP address itu adalah sebuah hotel dan port itu adalah nomor kamar. Jadi misalnya kalau nomor kamarnya tidak sesuai, maka tentu pesannya bakal tidak tersampaikan. Nah, itu sebabnya kenapa error. Oke, kemudian lanjut ke poin nomor 3. Coba gunakan TCP dan sebagai server dan UDP sebagai klien maupun sebaliknya. Oke. Ini kita bahas 2, 3, 4, 5. Oke. Save. Oke. Ini tadi sudah keluar lah. Oke, kita keluar dulu, ulang dari awal. Set. Server. CD. Terus kita server kita pakai TCP sebagai server. Oke. Server.py. Terus UDP sebagai klien. Oke, UDP sebagai klien. Oke, UDP klien. Sep. Nah, kenapa bisa terhubung? Oke, kita jalankan sebuah chat dulu. Hai. Nah, baru error. Nah, kenapa pas di awal-awal UDP sebagai klien itu kayak terhubung ke UDP server, padahal yang sebenarnya yang hidup itu TCP servernya. Nah, itu karena UDP tidak punya yang namanya synchronize dan acknowledge. Jadi, itulah kenapa dia kayak pesan awal itu terhubung. Padahal ketika dikirim pesan, itu ternyata nggak nyambung. Jadi itulah kenapa UDP agak kurang bagus, tapi bagus untuk yang butuh pesan cepat atau prosesnya cepat. Oke, kita lanjut ke ini tadi si UDP sebagai klien, sekarang TCP sebagai klien. Dan untuk
UDP, UDP-nya sebagai server.py. Oke, UDP. Oke, aktif sudah menunggu klien dan kliennya TCP. Nah, si TCP itu enggak seperti UDP ya langsung bilang terhubung ke UDP server, padahal yang server hidupnya itu adalah TCP. Nah, di TCP itu kan ada apa itu kayak hmm, kayak dicek dulu di awal itu apakah udah sambung atau belum gitu. Jadi ada synchronize sama acknowledge. Jadi karena nggak ada hubungan, misalnya kan ini kan TCP nih. Ini kan TCP ya. Sedangkan yang server yang hidup itu adalah UDP. Nah, dia tuh langsung bilang nggak bisa nyambung. Gitu, karena si TCP itu perlu yang namanya itu kayak pengenalan lebih awal. Tidak seperti yang UDP. UDP itu bilang terhubung dulu gitu. Padahal nyatanya enggak. Oke, kira-kira seperti itu perbedaan antara server TCP dan klien UDP, dan begitu juga sebaliknya. Dan kurang lebih gitu tugas satu saya. Sekian, terima kasih.